Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Nah, udah lengkap semua nih ya. Ketiga pasangan Capres-Cawapres juga udah pada daftar ke KPU. Yuk sini, sekarang kita bahas visi misi ketiga pasangan Capres-Cawapres yang bakal maju di kontestasi Pilpres 2024. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Pasangan dengan sebutan Amin ini jadi pasangan Capres-Cawapres pertama yang resmi mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis 19 Oktober 2023. Nah, kalau pasangan Amin mengusung visi Indonesia adil, makmur untuk semua. Mau tahu alasannya? Alasan pemilihan visi tersebut karena pasangan Amin melihat adanya ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Anies Caimin berpandangan, kemakmuran seharusnya dapat dirasakan oleh semua warga negara. Selain itu, Anies Caimin juga menilai kemakmuran yang merata jadi salah satu cara Indonesia agar dapat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Menurut pasangan Amin ini, kemakmuran harus sejalan dengan pelestarian alam dan lingkungan. Nggak cuma itu, Anies Caimin juga singgung tentang kesetaraan terhadap akses layanan publik dan kebebasan berpendapat di muka umum. Visi udah, sekarang misinya nih. Anies Caimin punya misi yang mereka sebut sebagai 8 jalan perubahan. Nah, ke-8 misi itu akan dijabarkan dalam bentuk agenda dan program seperti berikut. Pertama, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Kedua, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Ketiga, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Keempat, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Kelima, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Keenam, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Ketujuh, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Kedelapan atau yang terakhir, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Oke, sekarang lanjut ya ke pasangan kedua yang mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres ke KPU, yaitu Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Ganjar Mahfud sama seperti Anies Caimin yang datang ke KPU pada Kamis 19 Oktober 2023. Ya, walaupun daftar di hari yang sama, tapi Ganjar Mahfud punya visi misi yang berbeda nih. Kalau pasangan usungan PDIP, P3, Perindo, dan Hanura ini mengusung visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Apaan tuh? Nah, jadi makna dari Indonesia unggul yaitu Indonesia tidak hanya sekedar menjadi negara maju, tidak sekedar menjadi kuat dan berdaya saing, tapi juga peningkatan kemajuan, kekuatan, dan daya saing yang dicapai melampaui apa yang dicapai oleh negara lain. Sedangkan kata unggul menggambarkan kondisi pencapaian yang lebih nyata, serta tidak berasumsi dan menganggap hal lain diam atau tetap. Kalau gerak cepat, maksudnya itu suatu penegasan bahwa berbagai proses untuk menjadi unggul dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Momentum percepatan mendasarkan diri pada bonus demografi yang segera berakhir. Gerak cepat juga dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong, dengan mengandalkan kekuatan kolektif rakyat, melalui perencanaan matang, serta target dan tahapan yang jelas dan terukur, yang dituangkan dalam konsepsi pola pembangunan semesta dan berencana.
Sedangkan kalimat negara maritim, maksudnya adalah Indonesia merupakan negara maritim. Maka, kalimat tersebut merupakan kesadaran terhadap kekuatan dan posisi Indonesia yang akan membentuk paradigma baru bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu. Menurut Ganjar Mahfud, laut adalah jalan masa depan sekaligus kekuatan ekonomi, konektivitas, diplomasi, serta pertahanan dan keamanan. Pasangan yang satu ini sebut kalau laut dapat dimanfaatkan, dijaga, dan dirawat secara berkelanjutan agar bermuara pada kedaulatan negara dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara makna adil dan lestari, yaitu muara dari langkah yang ditempuh oleh seluruh elemen bangsa dalam membangun negeri. Rakyat hidupnya sejahtera, merasakan keadilan sosial terlaksana, dan hidup dalam alam Indonesia yang lestari. Sehingga, tiap-tiap manusia Indonesia betul-betul merasakan dipangku oleh Ibu Pertiwi. Terus, apa aja sih misi dari Ganjar Mahfud? Pasangan Ganjar Mahfud punya misi yang terdiri dari 8 poin nih. Poin 1, mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Pada misi Ganjar Mahfud yang ini, ada 5 poin penting, yaitu kesehatan jiwa dan raga, pendidikan berkualitas dan merata, negara hadir dan perlindungan sosial adaptif, budaya maju dan sportif, serta perempuan maju dan anak sejahtera. Poin 2, mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. Tujuan dari misi ini ada 2 poin penting, yaitu riset dan inovasi sebagai fondasi, serta lompatan menjemput kemajuan. Poin 3, mempercepat pembangunan ekonomi berdikasi berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Poin-poin penting pada misi Ganjar Mahfud yang ini yaitu ekonomi unggul berdaya saing, kedaulatan pangan, Indonesia pusat ekonomi syariah dan industri halal. Poin 4, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Pada misi ini, Ganjar Mahfud ingin adanya pembangunan adil dan merata serta bahagia dan sejahtera. Poin 5, mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Misi Ganjar Mahfud yang kelima ini punya 2 poin penting, yaitu infrastruktur digital hebat dan SDM digital andal, serta ekosistem digital berdaya saing. Poin 6, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Kalau misi yang ini, Ganjar Mahfud ingin menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi hijau yang berbasis pada energi, dan ekonomi biru dari sektor kelautan. Poin 7, mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Ada 3 poin penting lagi nih di misi yang ketujuh. Pertama, demokrasi substantif pemerintahan yang bersih dan tulus melayani rakyat. Kedua, hukum adil untuk semua lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, aparat polisi yang profesional dan terpercaya. Nah, poin terakhir atau yang ke-8 pada misi Ganjar Mahfud yaitu mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Pada misi ini, Ganjar Mahfud merumuskannya lagi dalam 2 poin penting, yaitu berperan sentral dalam menata dunia baru dan kedaulatan NKRI dengan sistem pertahanan 5.0. Lanjut ke pasangan yang terakhir mendaftarkan diri ke KPU, yaitu Prabowo Gibran. Prabowo Gibran datang ke KPU dengan membawa visi misi mereka pada Rabu 25 Oktober 2023. Pasangan usungan Koalisi Indonesia Maju ini mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi Prabowo Gibran diwujudkan dengan 8 misi Asta Cita, 8 program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas. Apa aja ya 8 misi Asta Cita Prabowo Gibran? Yang pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Keempat, memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Yang kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sekarang beralih ke 8 program hasil terbaik cepat yang diusung Prabowo Gibran. Pertama, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Kedua, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Ketiga, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Yang kelima, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun, dan bangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Keenam, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Ketujuh, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI Polri, dan pejabat negara. Kedelapan, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23%. Nggak cuma 8 misi Astacita dan 8 program hasil terbaik cepat, Prabowo Gibran juga usung program prioritas yang jumlahnya ada 17. 1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Yang ketiga, pemberantasan kemiskinan. 4. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan, dan penyediaan obat untuk rakyat. 5. Penguatan pertahanan dan keamanan negara, dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 6. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 7. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. 8. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA, termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 9. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 11. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 12. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi. 13. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 14. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 15. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN. 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah. Ke-17, pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Nah, itu tadi visi misi dari ketiga pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres mendatang. Visi misi dari ketiga pasangan Capres-Cawapres ini pada intinya sama-sama nih ingin menjadikan Indonesia semakin maju dalam segala bidang. Tapi, seberapa besar sih pengaruh visi misi terhadap efek suara pemilih? Direktur Lembaga Kajian Politik Nusa Kompratama, Ari Junaidi bilang, kalau visi dan misi bagi seorang Capres-Cawapres sangat penting untuk menarik minat bagi calon pemilih. Menurut Ari, nantinya calon pemilih akan menelisik lebih jauh seberapa besar kepedulian pasangan Capres-Cawapres terhadap keinginan para pemilih.
Di sisi lain, Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, visi misi yang tertulis itu tidak memiliki efek yang cukup signifikan terhadap pemutusan seseorang dalam memilih capres-cawapres. Ray berpandangan, justru nantinya pada saat sesi debat capres-cawapres lah dapat memindahkan suara dari pasangan satu ke yang lainnya. Nanti di debat itu lumayan ya, dapat memikat ya masyarakat untuk menjatuhkan pilihan kepada kandidat tertentu. Ya, kita udah punya pengalaman sejak dari Pilkada 2017, lalu pemilihan umum 2014 yang lalu, bagaimana ya debat-debat itu memberi efek suara yang cukup berarti bagi kandidat-kandidat tertentu. Apalagi nih, berdasarkan data daftar pemilih tetap atau DPT yang dihimpun oleh KPU, total pemilih pada pemilu 2024 mencapai 204.807.222 pemilih. Sebanyak 22,85% pemilih adalah generasi Z dan 33,60% merupakan pemilih milenial. Ya, dengan kata lain, hampir 6 dari 10 pemilih pada pemilu mendatang merupakan anak muda. Jumlah ini bakal nentuin nih, gimana arah politik ke depan dari pemilu. Ari bilang, kalau milenial dan Gen Z sangat aktif dalam melihat dan membaca visi misi dari pasangan capres-cawapres. Menurut Ari, mereka minat dengan visi misi yang memberikan ruang atau harapan baru bagi milenial dan Gen Z, contohnya tentang lapangan kerja, isu anti korupsi, isu demokratisasi, isu politik anti dinasti, dan isu politik lingkungan hidup. Maka, Ari mengatakan, pasangan capres-cawapres harus memiliki visi misi yang meliputi keinginan pemilih anak muda agar mereka bisa terpilih. Mengingat pemilih milenial dan Gen Z akan menjadi penyumbang suara terbesar, tentunya visi misi kandidat tidak boleh copy-paste dengan era sebelumnya. Ari bilang, kalau milenial dan Gen Z tidak akan melihat visi misi yang tidak memiliki kreativitas. Kalau saya sebagai dosen gitu ya melihat, justru visi misi dari pasangan Anies Baswedan maupun Cak Imin atau Muhaimin Iskandar serta pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD memiliki sebuah visi misi yang saya nilai sebagai nilai A+ gitu ya. Sementara pasangan Prabowo dengan Gibran itu semacam copy paste dari visi misi Presiden Jokowi. Oleh karena itu, kalau saya melihat tidak ada unsur kebaruan atau unsur yang berbeda gitu ya dengan dua pasangan capres ini. Sangat normatif, kemudian mengulang program-program unggulan dari Pak Jokowi yang mengedepankan atau menjual dalam tanda kutip gitu ya, aneka kartu. Ari mengibaratkan visi misi sebagai etalase dari pasangan capres-cawapres untuk meyakinkan pemilih. Sehingga, bagi capres-cawapres yang gagal dalam menghadirkan program-program baru pada visi misi, pemilih anak muda nggak akan menjadikan preferensi politik mereka. Apalagi, tantangan ke depan bakalan beda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, itu tadi visi misi unggulan dari Anies Caimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran. Menurut kalian, visi misi siapa nih yang bakal lebih banyak dilirik dan dipilih sama calon-calon pemilih? Tapi ya siapapun nantinya pasangan yang terpilih, beneran merealisasikan semua visi misi selama masa jabatan sebagai capres-cawapres ya. Visi misinya jangan cuma omdo alias omong doang, apalagi jangan sampai... NANI?